Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, kecintaan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga aparat pemerintah yang hadir bersama, wabil khusus hadir bersama kita, orang tua kita, guru kita Haji Hasuri, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Kiai Mutawakkil Allah, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Para habaib yang lainnya, para asatidzah yang mohon maaf saya tidak sebut nama-nama satu persatu, karena yang pertama saya belum hafal nama-namanya, yang kedua panitianya nggak nulisin buat saya, yang ketiga sayanya juga lupa minta. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, sepuh, tokoh masyarakat, aparat pemerintah. Semoga semua Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat. Dan para hadirin, hadirat jamaah sekalian yang begitu antusias di malam yang mulia ini, mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya di bulan yang penuh barakah, di malam yang penuh ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini dikumpulkan bersama. Pertama di malam Jumat, malam yang tidak ditolak doa dari Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu layalin la taruddu fiha da'wat. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa jika hamba berdoa kepada Allah, meminta pada Allah. Malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Idul Fitri, Idul Adha, dan yang terakhir malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat kita berdoa, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Dan kita berada di bulan yang agung, bulan yang penuh barakah, bulan Rajab, yang sampai menjadi istilah khususnya di wilayah kita. Kalau membuat acara di bulan ini dibilangnya Rajaban, karena terikat dengan bulannya, yaitu bulan Rajab. Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, salah satu daripada bulan yang haram, dan bulan yang penuh barakah, sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, dan sampaikan umur pada bulan Ramadan.
Hadirin hadirat, dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Nabi memberi kode kepada kita. Apa? Bulan Rajab ini penuh barakah, sampai Nabi minta berkahnya. Maknanya Nabi mengajarkan kita keberkahan. Keberkahan itu ada, bulan aja ada berkahnya. Makanan ada berkahnya. Kita kalau mau makan bacanya doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan aja ada berkahnya. Karena ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada barokah, itu udah salah besar. Berarti sudah menyalahi apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Makanya kita minta, ya Allah, mudah-mudahan bulan ini Allah beri keberkahan. Dan setiap detik, setiap saat di bulan Rajab kita semua dapat keberkahannya. Amin ya Rabbal. Nah, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh keberkahan. Kemudian lagi diperjalankan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis sampai ke Sidratil Muntaha. Ada satu hal yang indah yang mungkin insyaallah jadi oleh-oleh buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah memulai dengan tasbih, Subhanalladzi asra. Apa artinya tasbih? Tasbih itu maha suci Allah. Artinya adalah tidak kita menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Itu tasbih. Jadi kalau bapak, ibu kita bertasbih, artinya apa? Subhanallah, maha suci Allah. Kan kita sebut maha suci Allah, berarti kita nggak pantas menyandarkan sifat yang tidak layak pada Allah, nggak boleh. Ada yang ditimpa musibah bilang Allah nggak adil, nah ini bukan sifat yang pantas bagi Allah. Ada yang ditimpa masalah bilang Allah nggak cinta, nah ini bukan sifat yang pantas bagi Allah. Makanya subhanallah, Allah mulai dengan kalimat tasbih dulu. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Artinya apa? Maha suci Allah apa yang ada di dalam pikiran manusia. Karena ketika kita berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kita nggak akan mampu berbicara dengan pikiran kita atau berbicara dengan otak kita, nggak bakal sampai kapanpun nggak akan menembus, tidak akan membuka permasalahan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nggak mampu kita, akal kita nggak mampu. Makanya Allah sampaikan maha suci Allah apa yang ada dalam pikiran manusia nggak sampai. Sekarang saja yang jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1400 km. 1400 km itu kurang lebih 20 kali dari saya kemari. Naik mobil tadi bolak balik kurang lebih 70 kilo kali 2 berarti 140 kali lagi 10 berarti 20 kali lipat bolak balik. Perjalanan yang kira-kira bisa ditempuh dalam berapa lama? Saya jalan jam 8, setengah 11 baru sampai. Tuh. Yang sekarang saja dengan kendaraan yang canggih, apa yang paling canggih? Pesawat jet F-16 itu disebutkan cuma mampu menembus 2 jam pulang pergi. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj disebutkan Syekh Abdurrahman Adibai, thumma yarudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsh. Allah kembalikan dari arasy-Nya Allah sebelum kasurnya itu mendingin.
Tempat tidurnya belum dingin, Nabi udah kembali lagi. Berarti sebentar banget. Apa seperti mendingin sama nggak mendingin? Gampang, ngetesnya gampang. Nah, kalau bapak-bapak yang duduk di bangku saya bingung. Ibu-ibu yang duduk di bawah nih, ada yang duduk di terpal. Nanti kalau bangun kayak saya nanti ya, bangun kita periksa nih tempat duduk kita. Ini anget nggak? Ini tempat duduk saya anget nih. Tuh angetnya belum hilang. Goblok. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa aja itu dengan pesawat paling cepat 2 jam. Ini kalau mau diurai luar biasa. Makanya ada Syekh Muhammad As-Sankiti. Beliau mengatakan dalam satu kutipannya, kenapa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buruk, kok ke langit nggak pakai buruk? Padahal jaraknya lebih jauh loh, langit. Menembus lapis langit yang sampai sekarang ahli astronomi aja belum bisa menembus langit pertama. Ahli astronomi apa? NASA atau apa? Belum mampu. Yang hebat kecanggihan teknologi mereka punya, mereka belum mampu. Tapi Nabi nggak pakai buruk. Nah, Syekh Muhammad Sengkiti menjawab, karena buruk itu diberikan kepada Nabi Muhammad bukan untuk mempercepat langkahnya Nabi Muhammad, bukan. Justru buruk itu diberikan untuk memperlambat kecepatan cahayanya Nabi Muhammad. Karena untuk naik ke 7 lapis langit itu udah nggak pakai buruk lagi, tapi dengan cahayanya Rasulullah. Cahaya yang begitu luar biasa, kecepatan cahaya yang Allah istimewakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu kan kita kalau mikir-mikir gini, iya benar juga ya. Luar biasa tuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala istimewakan Nabi kita Muhammad. Nah, bicara Isra dulu lah. Jadi nggak masuk dalam akal kita, ya Allah. Nggak masuk dalam pikiran kita. Tapi bicara Isra dan Mi'raj itu bicara iman, bicara hati. Makanya siapa yang menang? Yang menang dengan keimanannya. Waktu Nabi menyampaikan kepada kufar Quraisy nggak menerima. Sampai kufar Quraisy meledek, bicara kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat Abu Bakar, sahabatmu mengigau, katanya semalam dari Baitul Maqdis. Terus sekarang sudah ada di Mekah lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, apakah betul sahabatku mengatakan seperti itu? Betul. Maka aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jangankan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, dengan kabar langit aja aku percaya. Kan Nabi mengabarkan surga, mengabarkan neraka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq percaya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq percaya. Padahal orang-orang kafir Quraisy saat itu udah pernah ke Baitul Maqdis. Mereka udah melihat Baitul Maqdis. Tapi kalau dikabarkan tentang surga, apa ada yang pernah melihat surga? Mungkin ada dari hadirin sini yang pernah pergi ke Palestina, pernah ziarah mungkin ke Baitul Maqdis, mungkin guru-guru kita atau siapa pernah lihat Baitul Maqdis ada. Tapi saya tanya, surga ada nggak? Ada nggak? Ini percaya apa enggak ini? Kita beriman apa enggak? Beriman, Pak. Tapi pernah lihat nggak? Pernah lihat surga? Nggak pernah lihat surga kita. Kalau dalam ilmu tauhid hanya sam'iyat, namanya baru kita dengar, belum lihat. Ya, kalau ada yang lihat mau udah mati dia, hidup lagi. Ya. Jadi luar biasa, kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, bicara iman. Makanya apa kata Sayyid Ahmad Al-Marzuki, qad faza siddiqu bitasdiqin lahu bil uruji sidqu wa fa'lahu. Telah menang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan keimanannya, karena dia percaya kepada Nabi kita Muhammad. Makanya apa hikmahnya hadirin hadirat? Kita mah kalau mau menang, mau sukses, mau berhasil, percaya aja sama Nabi Muhammad. Ikuti Nabi udah kasih jalan yang indah. Kita yang mau selamat, kita yang mau menang, kita yang mau bahagia dunia dan akhirat, ikuti jalannya Rasulullah. Gak ada yang didustakan dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Tinggal kita yang mau mengikuti atau tidak mau mengikuti. Mudah-mudahan kita semua jadi pengikut setia Nabi Muhammad. Allah jaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal. Nah, yang hebat lagi, di dalam ayat tersebut Allah sampaikan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Allah tidak katakan bi khalqihi atau bi nabihi atau bi rasulihi.
Kenapa Allah sebut bi'abdihi? Ini para ahli tafsir membahas. Abd, hamba, makhluk lah. Kenapa enggak dengan makhluk? Bi khalqihi, dengan makhluknya. Tapi Allah sebut dengan bi'abdihi. Nah ini dalam lafaz khusus dari umum. Karena begini, setiap hamba pasti makhluk. Tapi tidak setiap makhluk itu hamba. Seperti contohnya, setiap rasul itu nabi. Tapi tidak semua nabi itu rasul atau setiap nabi itu rasul. Khusus dari umumnya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara hambanya, hamba itu betul-betul patuh, taat, manut. Itu hamba. Tapi kalau makhluk masih ada ngebangkangnya. Saya sebut jin makhluk bukan? Kita manusia, syaitan, iblis. Syaitan, iblis ngebangkang. Makhluk tapi Nah kalau kita, nih saya mau tanya, kita hamba apa makhluk nih? Hah? Nah, bingung dah bapak-bapak. Jangan bingung pak. Ibu tadi udah jawab makhluk. Kalau saya ditanya, Habib makhluk apa hamba? Saya makhluk pak. Tapi lagi belajar jadi hamba, makanya saya datang ke Serang ngaji di sini. Kita datang ke sini ngaji, lagi belajar supaya jadi Betul apa enggak? Kita mah semua makhluk. Jujur nggak pantas pak kita disebut hamba. Belum pantas, bukan nggak pantas, belum pantas. Belum pantas kita. Kebanyakan orang disebut hamba cuman ketika nulis di amplop ngasih ke masjid dari hamba Allah. Betul apa salah? Kitanya sendiri belum pernah menyempurnakan diri kita sebagai hamba. At-tahaqquq bil ubudiyah. Ayo membenarkan diri kita sebagai hamba. Ngaku hamba, tapi ayo jadikan diri kita betul-betul hamba. Coba kalau ada orang mengatakan hamba, saya tanya, ini yang laki, banyak nih. Azan di masjid Baitur Rahman, Baitur Rahman. Azan di masjid Baitur Rahman sama kita nyampe masjid duluan siapa? Jawab jujur. Azan dulu baru kita sampai atau kita nyampe dulu baru azan? Jawab jujur. Azan dulu pak, baru kita nyampe. Tapi jujur, bapak yang pernah pergi umroh setengah jam sebelum azan di Masjidil Haram bapak udah pada sampai di Masjidil Haram. Betul apa salah saya? Ibu juga. Setengah jam azan di Masjidil Haram belum azan. Bapak ibu udah pada nyampe, udah pada nyari soft, cari tempat duduk. Tapi kenapa di Masjid Baitur Rahman belum nyampe azan? Belum azan gak ada yang nyampe ya. Nunggu azan baru Tapi alhamdulillah pak, kalau azan pada sampai, alhamdulillah ya Allah. Saya senang nggak apa-apa. Ada sebagian orang udah azan, udah qomat, yang di masjid udah sholat, udah bubar. Ada orang kagak nyampe-nyampe, emang kagak ke masjid ya. Betul apa salah? Pantas nggak kita disebut hamba begitu? Jujur kita masih kurang pantas pak. Ibu dah gantian, ibu banyak nih. Ibu punya uang 5.000 dua, mau sedekah. Berapa sedekah paling sedikit? 5.000 apa 2.000? 2.000 udah gak zaman pak. 2.000 ke WC umum 2.000. 5.000 dah paling sedikit ya kita sedekah. Oh nanti orang kalau makin sedekahnya makin banyak, insya Allah rezekinya makin banyak. Kalau mancing pak, mancing kalau umpannya lebih bagus, lebih banyak, dapatnya juga bagus, banyak, besar. Betul apa salah? Orang kita ya Allah, giliran kalau sedekah mah pelit ya Allah. Giliran nyawer pada girang. Masya Allah. Bu, nih yang perempuan ya, ibu punya uang 5.000 dua. Yang satu baru keluar dari banknya, masih wanginya wangi baru. Yang satu lagi ini uang 5.000 udah dipegang ribuan tangan, sampai udah kucel, udah jelek, pinggir-pinggirannya udah pada sobek, warna coklatnya udah berubah. Kira-kira kalau ada fakir miskin minta, ibu kasih yang baru apa yang lama? Jawab jujur. Malah nggak dikasih dua-duanya. Ya apa pantas kita disebut hamba? Belum pantas kita ya Allah. Kita masih kurang menjadikan diri kita sebagai hamba. Karena hamba itu betul-betul patuh. Dan sebutan hamba itu adalah kecintaan yang besar. Kita kalau udah disebut hamba itu cinta yang besar buat kita.
tanpa kita sadari. Makanya Allah sebut di dalam ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Ini kecintaan besar untuk Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya disebut hambanya. Dan Nabi paling senang menamakan dirinya hamba Allah. Kalau nulis surat min Muhammad Abdillah wa Rasulih, dari Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, itu senang Nabi. Jadi nggak masalah Pak, kalau Bapak Ibu mau sedekah ke masjid tulis hamba Allah, bagus. Ini cuma buat bahan renungan saja. Kalau mau sedekah nggak apa-apa tulis, cuman kita merenung, ya Allah kita nulis hamba, pantas nggak ya Allah kita disebut hamba? Karena hamba itu derajat cinta yang tinggi loh. Mohon maaf, kalau orang katakan derajat cinta yang tertinggi itu kekasih, saya tanya, ada orang cinta sama dunia, ngejar dunia tiap hari, nyari dunia, disebutnya cinta dunia, kekasih dunia, atau budak dunia? Budak dunia, hamba dunia. Ada orang mengejar cinta, disebutnya budak cinta. Ada orang mengejar harta, disebutnya budak harta. Karena itu derajat cinta yang paling tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut bi'abdihi, dengan kekasihnya yang paling dicintai, yaitu hambanya yang betul-betul menyempurnakan dirinya sebagai hamba, yaitu Nabi kita Muhammad. Makanya pesan saya, ayo kita pulang dari tempat ini, jadilah diri kita sebagai hamba, berusaha. Kita naikin kelas kita. Ya kita makhluk, cuma teruslah berusaha. Jadilah kita hamba Allah yang patuh atas perintah Allah, yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Terakhir nih, dari semua itu, kita nih semua yang hadir di sini, kita semuanya ini dicintai oleh Allah. Allah sayang banget Pak sama kita. Bu, Allah sayang sama kita. Dari mana tanda Allah sayang? Di dalam ayatnya Allah sebutkan, Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dari cinta Allah kepada kita nih, Allah panggil kita, sampaikanlah, katakanlah, wahai hambaku. Kita yang dipanggil hambaku. Padahal kita seringkali lalai. Seringkali kita jatuh dalam maksiat, seringkali kita berbuat dosa. Seringkali sengaja atau tidak sengaja kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan perintah Allah. Tapi tetap Allah panggil kita loh. Ya ibadi, wahai hambaku. Kita yang seringkali menuruti hawa nafsu kita, Allah nggak panggil kita wahai hamba hawa nafsu. Kita yang seringkali menuruti godaan syaitan, Allah nggak panggil kita wahai hamba syaitan. Tapi Allah panggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Allah tegaskan, alladzina asrafu ala anfusihim, yang kalian menyanyiakan hidup, yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, tetap Allah panggil, wahai hambaku. Dikasih semangat, dikasih kata cinta oleh Allah. Kemudian apa Allah katakan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadilah kita hamba Allah. Jangan putus asa, jangan ngikutin syaitan. Ketika kita putus asa, ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, langsung dulu, saya mah udah ahli dosa, saya mah udah ahli maksiat. Berarti dia putus asa dari rahmat Allah. Syaitan senang. Syaitan senang, bahagia syaitan. Ketika melihat kita putus asa. Tapi jangan kita putus asa. Sampai Allah tegaskan lagi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Makanya setiap dari kita minta ampunan Allah. Diampuni oleh Allah. Bukan hanya diampuni, semua diampuni oleh Allah. Apa kurang cintanya Allah pada kita? Makanya rasakan. Dari kita hadir di majelis ini rasa cinta Allah kepada kita. Kita duduk, kita bisa berzikir, kita bisa minta ampunan Allah. Cintanya Allah kepada kita masih diberikan. Coba kalau Allah sudah tidak cinta kepada hambanya, tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya, udah dibiarkan oleh Allah. Jauh, semakin jauh dari Allah. Makanya kita beruntung. Saya pesankan, yuk jadilah hamba Allah dan terus minta ampun pada Allah. Jangan lelah, jangan letih minta ampun pada Allah.
Apalagi ini bulan Rajab, syahrul istighfar, bulannya ampunan. Bulannya kita mohon ampunan Allah. Kita dianjurkan baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini bulannya. Karena kenapa di bulan Rajab ini Allah buka pintu pengampunan seluas-luasnya. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan di bulan Rajab, kapan lagi kita mendapat ampunan Allah? Dan hebat sayangnya Allah. Kita bicara cinta Allah kepada kita. Sampai apa? Kita kalau melakukan satu amal ibadah, ini kita sholat, ditulis oleh Allah pahala. Dari satu pahala dilipat gandakan 10 pahala. Amalan satu jadi 10 pahala. Dilipat gandakan lagi jadi berapa? 70. Dilipat gandakan lagi jadi 100. Dilipat gandakan lagi jadi 700 pahala. Itu satu amalan yang baik. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita melakukan kesalahan, ini dari besar cintanya Allah. Allah nggak lipat gandakan dosa kita. Satu dosa ditulis oleh Allah, satu dosa. Nggak dilipat gandakan 10 dosa atau sampai 70 sampai 100 sampai 700 tidak. Dah satu dosa, satu dosa. Dan dari besar cintanya Allah kepada kita, udah satu dosa ditulis, Allah perintahkan malaikat tunggu. Hamba ini minta ampun nggak? Ketika hamba tersebut minta ampun, maka Allah perintahkan malaikat hapus dosanya, dihapus. Dan dari besar cintanya Allah kepada kita, bukan hanya dihapus. Kita berbuat salah, berbuat dosa, kita minta ampunan Allah, Allah hapus dosa kita, dan Allah perintahkan malaikat untuk tulis satu pahala buat dia. Apa kurang cintanya Allah kepada kita tuh? Tinggal kita yang mau minta ampunan Allah, tinggal kita yang mau beristighfar. Apalagi bulan yang seperti ini, ayo. Nah, dari besar lagi cintanya Allah, dari hebat lagi cintanya Allah, kita yang berbuat dosa diampuni, minta ampunan Allah, diampuni oleh Allah, dihapus dosa kita, diganti pahala, dan Allah kasih hadiah buat kita. Ada imbalan lagi. Apa imbalannya? Allah sebutkan, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilus sama 'alaikum midrara yumdidukum bi'amwalin wa banin wa yaj'alakum anharin wa yaj'alakum anhara yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Apa kata Allah? Dan katakanlah, sampaikanlah, perbanyak istighfar, minta ampunan Allah. Pertama, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, diampunin kesalahan kita. Udah diampunin kesalahan, dikasih hadiah. Yursilus sama alaikum midrara. Allah yang menurunkan air dari langitnya. Jadi tanah kita subur, tumbuhan kita bisa menumbuhkannya, bisa kita makan, rasa nikmat yang Allah berikan untuk kita. Gak cukup sampai di situ, dikasih lagi anugerah oleh Allah, wa yumdidukum bi'amwal. Allah yang melimpahkan harta, dikasih rezeki kita. Wa banin, Allah juga yang memberikan keturunan buat kita. Wa yaj'alakum jannatin, enggak kurang sampai di situ, sampai Allah katakan dan dijadikan surga-surga, jannatin, bukan jannah, jannatin, surga-surga. Wa anhara, dan juga telaga-telaga yang ada dalam surga. Buat siapa? Buat yang minta ampunan Allah. Buat yang mau memohon kepada Allah. Tinggal kita minta sama Allah. Makanya saya tanya, apa kurang cinta Allah kepada kita? Sampai Nabi mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak beristighfar, Allah beri ketenangan hatinya yang gelisah. Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah beri rizki yang tidak disangka-sangka. Apa kurang? Kita banyak dosa, kita istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala beri ketenangan hati, diberi jalan keluar dari masalah kita, dan Allah beri rizki yang tidak disangka-sangka. Kurang apa enggak? Saya tanya, Allah kurang cinta sama kita? Kita yang kurang cinta kita sama Allah, Pak. Kita kurang ibadah kita sama Allah. Kita kurang ketaatan kita sama Allah. Kita kurang menjalani perintah Allah. Kita kurang menjaga diri kita untuk tidak jatuh dalam larangan Allah. Makanya ayo, mari dari majelis yang indah ini, dari acara yang ini, ayo sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah. Jadilah kita hamba Allah, hamba patuh.
sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa dalam hidup yang akan dihadapi, diserahin semua kepada Allah, dijalani. Dan apa? Banyak minta ampun kepada Allah. Tuba, kata Nabi, tuba liman fi sahifatihi kathratul istighfar. Beruntung, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang di catatan amalnya banyak beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita lihat bagaimana keagungan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena betul-betul menjadi hamba Allah, membenarkan diri menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah. Allah jaga keimanan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat, saya mengajak, yuk kita baca yang banyak bulan Rajab. Di antaranya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibacanya kapan Habib? Bacanya habis subuh sama habis isya atau habis maghrib. 70 kali dalam satu riwayat. Siapa yang baca 70 kali, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, nggak nyampe 5 menit. Nah, bulan ini nih, perbanyak lagi doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Saya kepengen banget sebutin makna doanya, karena memang ikatannya dengan kehidupan kita sekarang. Allah sebutkan di dalam doa tersebut, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang luar biasa. Saya punya guru kemarin mewasiatkan, مولاي صل وسلم